Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ipal Munizar Channel. Baiklah, pada video kali ini saya akan menyampaikan sebuah khutbah yang berjudul Menjadi Pemuda yang Produktif. Mari kita simak video ini sampai selesai dan jangan lupa klik like and subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masa muda adalah puncak masa keemasan bagi seseorang manusia, kerana di usia muda terkumpul berbagai macam kenikmatan, nikmat sehat, nikmat kekuatan, nikmat waktu luang dan berbagai nikmat-nikmat yang lainnya. Namun terkadang nikmat-nikmat tersebut lupa untuk disyukuri sehingga banyak manusia tertipu karenanya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu padanya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari juz 5 nomor 6049. Sejarah telah mengukir bahwa pemuda-pemuda muslim adalah orang-orang yang produktif. Di antara mereka adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Di usia 15 tahun ia telah ikut andil dalam perang Khandaq pada tahun 5 Hijriah kerana ia adalah seorang pemuda yang pemberani. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma di usia yang belum genap 20 tahun telah dipercaya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin peperangan dan ia berhasil pulang dengan membawa kemenangan. Yang ketiga, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma di usia yang masih belia telah dipercaya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk duduk di tengah-tengah majlis sahabat senior perang Badar kerana ia adalah sahabat yang paling mengerti tentang tafsir Al-Quran. Yang keempat adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah telah hafal Al-Quran sejak berusia 7 tahun dan ia sudah hafal pula kitab Al-Muwatta karya Imam Malik rahimahullah, sehingga Imam Malik rahimahullah mengatakan, jika ada orang yang berbahagia, inilah pemudanya. Keemasan masa muda akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Untuk apa masa tersebut dihabiskan? Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, La tazulu qadama banu Adam yaumal qiyamati min indi rabbih hatta yus'ala an khamsin an umrihi fima afnahu wa an shababihi fima ablahu wa malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa maza amila fima alim. Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam pada hari kiamat dari sisi Rabb-nya hingga ia ditanya tentang 5 hal: tentang umurnya, untuk apa ia habiskan; tentang masa mudanya, untuk apa digunakan; tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia
habiskan, dan apa yang telah diamalkan dari ilmu yang telah diketahuinya. Hadis riwayat Tirmizi juz 4 nomor 2416. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami' 7299. Pemuda yang mengisi hari-harinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pemuda ini kelak akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika hari kiamat. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh." Wa zakara minha wasyabun nasha'a bi'ibadatillah. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, di antaranya pemuda yang tumbuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi juz 4 nomor 2391. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami' nomor 3603. Maka manfaatkanlah masa muda dengan sebaik-baiknya agar meraih kebahagiaan di hari tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ightanama khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wasihataka qabla saqamatik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faragaka qabla syagalik, wa hayataka qabla mautik." Manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Hakim juz 4 7846. Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami' 1077. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Khutbah kedua. Alhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Berikut ini beberapa tips bagi para pemuda agar menjadi pemuda yang produktif dalam kebaikan. Antara lain adalah 1. Berupaya untuk selalu hadir dalam majelis ilmu. Di antara cara untuk menjadikan masa muda produktif adalah dengan menghadiri majelis keilmuan. Karena di dalam majelis keilmuan seorang akan ditunjukkan kepada jalan kebenaran dan kebaikan, dan ia akan dibimbing di atasnya. Di dalam majelis ilmu seorang dimotivasi untuk melakukan ketaatan dan diperingatkan agar menjauhi kemaksiatan. Seorang pemuda yang faham terhadap ilmu agama merupakan tanda bahwa pemuda tersebut adalah pemuda yang baik, sebagaimana diriwayatkan dari Muawiyah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadanya pemahaman dalam perkara agama. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari juz 1 nomor 71 dan Muslim juz 3 nomor 1037. 2. Menyibukkan diri dengan ibadah dan amalan kebaikan. Karena setiap manusia pada hari kiamat sangat membutuhkan pahala, maka menyesallah orang-orang yang sedikit pahalanya. Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yamutu illa nadamun." Qalu wa ma nadamatuhu ya Rasulullah? Qala in kana muhsinan nadamun alla yakuna azdadun, wa in kana musyi'an nadamun alla yakuna
naz'un. Tidaklah seorang meninggal dunia kecuali ia akan menyesal. Para sahabat bertanya, apa yang akan ia sesalkan? Wahai Rasulullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ia adalah seorang yang baik, maka ia menyesal mengapa tidak menambah kebaikannya. Dan apabila ia adalah seorang yang jelek, maka ia menyesal mengapa ia tidak bertaubat sebelum waktu sakaratul maut datang. Hadis riwayat Tirmizi juz 4 nomor 2403. Seorang yang menyibukkan dirinya dengan kebaikan, maka ia tidak akan mempunyai waktu untuk melakukan keburukan. Dengan demikian hari-harinya akan terisi dengan perkara kebaikan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, wa nafsuka in ashghaltaha bil haqqi wa illa astaghaltaka bil batil. Jika dirimu tidak tersibukkan dengan hal-hal yang baik, pasti engkau akan tersibukkan dengan hal-hal yang sia-sia. 3. Menjauhi berbagai macam syubhat dan syahwat. Kerana hati manusia itu lemah, sedangkan syubhat menyambar-nyambar. Sebagaimana perkataan Imam Az-Zahabi rahimahullah menukil perkataan Imam Salaf, al-qulubu dha'ifatun wasyabahu khotafah. Hati itu lemah dan syubhat itu menyambar-nyambar. Dalam kitab Syiar Al-Alamin Nubala nomor juz 7 nomor 261. Sehingga barang siapa yang menjauhkan diri dari syubhat, maka ia telah menyelamatkan agamanya. Diriwayatkan dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Famanit taqasyubuhati faqadis tabara'a lidini." Barang siapa menjaga diri dari yang syubhat, maka berarti ia telah menyelamatkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari juz 1 nomor 52 dan Muslim juz 3 nomor 1599. Demikian pula dengan menjauhi berbagai macam hal-hal yang merangsang syahwat, maka akan menjadikan hati bersih, dan ketika syahwat diperturutkan, maka banyak waktu yang akan terbuang dengan kesia-siaan. Akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan untuk mengisi masa muda kita dengan berbagai amalan kebaikan, dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam syurganya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.